Selamat datang kembali di perkuliahan Dinamika Fluida dan Perpindahan Kalor Lanjut. Pada pertemuan kali ini, kita akan meneruskan review tentang dasar-dasar dari dinamika fluida. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 3 aspek yang dibahas dari bidang mekanika fluida, yaitu statika fluida, dinamika fluida, dan kinematika fluida. Hari ini kita akan membahas review singkat mengenai dinamika fluida. Pada pembahasan kali ini, cakupan materinya akan meliputi tentang pergerakan fluida, fluid flows, temporal and spatial classifications. Kita akan mempelajari deskripsi dari 3 hal ini. Lalu kita juga masuk ke pendekatan analisis dalam aliran fluida, yang kemarin sudah sempat kita singgung sedikit mengenai pendekatan Lagrangian dan Eulerian. Lalu kita pada bagian ini juga akan membahas tentang sistem dan kontrol volume yang sebelumnya juga sudah sempat kita singgung. Dalam membahas atau mendeskripsikan aliran fluida, ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan. Pertama, pendekatan metode Lagrangian, dan kedua, pendekatan metode Eulerian. Yang membedakan 2 hal ini adalah bagaimana kita men-treat fluida tersebut ketika mengalir. Pada metode Lagrangian, partikel dari suatu fluida yang mengalir itu kita ikuti sepanjang waktu ketika dia mengalir. Lalu untuk mendapatkan keseluruhan dari pergerakan fluida ini, kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan pergerakan fluida untuk masing-masing partikel. Jadi misalkan ada 100 partikel yang mengalir. Nah, masing-masing partikel ini kita ikuti, misalnya ini partikel yang ini. Partikel ini bergerak ke arah kanan, displacement-nya segini, partikel ini bergerak ke sini, displacement-nya segini, partikel ini bergerak ke arah sini, dan displacement-nya sebesar ini. Lalu dengan menggunakan equations of motions untuk masing-masing partikel, sehingga kita bisa mendapatkan flow field dari keseluruhan aliran ini. Itu dengan menggunakan metode Lagrangian. Metode berikutnya adalah metode Eulerian. Nah, di sini, instead of mengikuti masing-masing partikel yang bergerak tadi, kita hanya mengamati pada satu titik reference. Misalkan kita ambil satu bagian sini. Di bagian sini, kita amati pergerakan fluidanya. Jadi ada fixed point pada suatu ruang, lalu fluida melewati titik ini, sehingga kita bisa mendapatkan field representation dari fluid flow-nya. Jadi gambaran keseluruhan alirannya bisa didapatkan dari satu fixed point ini. Apabila kita akan memvisualisasikan metode Lagrangian, berikut adalah penjelasannya. Kita bisa lihat pada saat T sama dengan 0, partikel ada di mana. Lalu pada saat T sama dengan T0 plus DT1, ini perubahan waktunya, kita bisa lihat posisinya ada di mana. Hingga nanti kita bisa dapat kecepatan partikel over time. Nah, metode ini sering juga disebut sebagai closed system analysis. Dan yang diikuti adalah masing-masing partikel. Nah, ini kan deskripsi baru untuk satu partikel nih. Nah, nanti kita punya banyak partikel misalnya. Lalu diikuti satu-satu. Hingga nanti kita bisa dapatkan V rata-rata untuk keseluruhan fluidanya. Sementara itu, metode Eulerian berbeda dengan Lagrangian yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Di sini, perbedaannya adalah kita memiliki satu fixed point yang menjadi kontrol volume, di mana pergerakan partikel akan diamati terus pada titik ini. Nah, kita bisa lihat suatu finite volume, yang disebut sebagai flow domain atau control volume,
kita tentukan pada sembarang titik di sepanjang aliran. Lalu, perubahan kecepatan sepanjang waktu di dalam kontrol volume, ini kita dapatkan akhirnya adalah velocity field-nya. Itu yang membedakan. Kalau tadi kita ikuti satu-satu partikelnya pada metode Lagrangian, sementara pada metode Eulerian kita punya satu titik fix untuk mengamati pergerakan fluida. Dari dua deskripsi aliran tadi, Eulerian dan Lagrangian, kita bisa masuk dan membahas yang namanya velocity field. Karena kedua metode tadi bertujuan untuk mendapatkan variabel ini sebetulnya. Kita tahu, dalam aliran yang 3 dimensi, kita punya 3 komponen aliran. Secara vektor bisa kita tulis seperti ini komponennya. Ini artinya U adalah komponen arah X, posisinya di X, Y, dan Z pada waktu tertentu. Ini adalah vektornya, IJK mewakili komponen kecepatan X, lalu V adalah komponen kecepatan arah Y, dan J adalah vektor yang mewakilinya, lalu K mewakili Z, dan W adalah komponen kecepatannya. Dari yang kita lihat sebagai vektor kecepatan. Nah, magnitude atau besarannya, seperti yang kita ketahui dalam analisa vektor, adalah kuadrat dari masing-masing komponen yang diakarkan. Akar kuadrat dari masing-masing komponen. Untuk membedakan antara steadiness dengan uniformity, kita perlu melihat ya dari aspek ini lebih ke arah spasial sebetulnya uniformity ini. Kalau tadi steadiness itu terhadap waktu dan posisi, uniformity lebih ke bentuk posisi. Misalnya, kita punya aliran di dalam pipa. Kita tahu kan bentuk profilnya itu akan parabola. Anggap kita punya alirannya ke arah sumbu X, tinggi pipa adalah Y. Kita tahu sepanjang aliran, bentuk profilnya ketika sudah steady adalah berbentuk parabola. Uniformity, dalam istilah yang lebih simpel, kita bisa artikan misalkan Y tadi tingginya ya, tinggi dari alirannya. Kita anggap misalnya, ini panjang pipa juga, lalu kita punya sumbu Z. Sumbu Z ini anggap lebar dari si konduitnya atau median dari pipa. Kalau tadi dia ke arah Y ke atas, dia milik yang profil yang parabolik, ke arah belakang pun dia juga harus berbentuk parabolik dan memiliki maksimum velocity yang sama, nilai maksimum yang sama. Itu yang membedakan antara uniformity dan steadiness atau yang tidak berubah terhadap waktu. Terminologi lain yang sering juga ditemukan dalam membahas permasalahan dinamika fluida adalah garis aliran. Secara umum, garis-garis aliran ini kita bisa kategorikan ke dalam 4 kategori utama: streamline, pathline, straight line, dan timeline. Perbedaan dari masing-masing garis ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Garis yang pertama adalah streamline. Garis ini adalah garis yang selalu bersentuhan dengan kecepatan sesaat dari vektor kecepatan. Nah, vektor kecepatan ini adalah milik dari masing-masing partikel yang bergerak. Anggap tadi kita pakai menggunakan metode Lagrangian, nah ini vektor ini mewakili satu partikel pada titik tertentu, waktu tertentu. Nah, streamline itu adalah garis yang menghubungkan vektor-vektor pada jarak tertentu. Lalu,
hal ini tidak bisa, garis streamline ini tidak bisa diamati secara eksperimen ataupun dengan menggunakan metode visualisasi. Untuk mendapatkannya kita harus menggunakan pemodelan matematika sehingga kita bisa dapatkan kaitan dari masing-masing vektor dan diolah lebih lanjut untuk mendapatkan garis alirannya. Terminologi kedua yang perlu kita ingat adalah path lines. Masih ingat dengan metode Lagrangian yang kita bahas sebelumnya? Nah, di mana masing-masing partikel diikuti perubahan waktu. Nah, path line ini adalah garis yang menghubungi pergerakan partikel dari satu waktu ke waktu lainnya. Hal ini dapat kita visualisasikan berbeda dengan streamline yang tidak bisa divisualisasikan secara langsung, di mana kita baru bisa mendapatkan streamline setelah melakukan pengolahan matematik. Path line dapat diamati langsung dalam menggunakan visualisasi dengan menggunakan video, misalnya high-speed video camera. Terminologi berikutnya adalah straight line. Straight line adalah garis yang melewati suatu geometri misalnya, dan geometri ini dari fluida, lalu kita berikan penanda pada aliran tersebut. Misalnya asap atau pewarna. Lalu pewarna ini atau asap ini akan terus-menerus kita berikan kepada aliran sehingga dia bisa membentuk bentuk seperti aliran fluidanya dengan reference berupa satu window yang fix. Jadi kita tidak mengikuti si dye atau smoke-nya, pewarna atau asapnya, tapi kita lebih melihat di satu frame yang tetap dan kita berikan terus penanda pada aliran tersebut. Di sini fungsi dye atau tinta dan si asap adalah penanda untuk memberi tagging kepada alirannya. Pada aliran yang bersifat steady atau yang sudah tidak berubah terhadap waktu, streamlines, path lines, dan straight lines itu identikal, jadi bentuknya sama untuk aliran yang steady, yang artinya sudah tidak berubah terhadap waktu. Sehingga bentuknya, makanya jika kita lihat pada slide yang memvisualisasikan antara streamline, path line, dan straight line, kita sudah lihat seperti hampir tidak ada beda bentuknya. Karena tadi adalah untuk pendekatan aliran yang steady.